Vario gue udah dimodif, tapi masih ada satu masalah sebenarnya. Vario gue emang udah banyak banget dimodif ya kan? Udah pasang fittingan terakhir, knalpot, pelek pakai Sugo, yang mau boleh klik linknya di sini. Body udah repaint lagi. Tapi sebenarnya gue berbohong sama kalian, karena sebenarnya masih ada satu penyakit di Vario ini yang cukup bikin gue kurang nyaman ketika pakainya. Jadi penyakitnya itu adalah kalau misalkan kita lagi riding, gue lagi pakai riding, saya lagi pakai riding di kecepatan berapa ya? 20-30 km per jam ya. Itu pasti CVT-nya nahan. Nggak pernah bisa ngelos. Pasti kayak digas ya, terus dia turun gasnya. Atau rollernya kayak baru bergerak. Problemnya tuh ya guys, gue contoh ini. Jadi misalnya kita lagi riding nih. Nah tuh lihat deh. Ini kalau gue kencengin lagi, dia ada 30. Tuh tiba-tiba ngelos kan. Tuh kan, tiba-tiba turun. Ada yang salah nih sama CVT-nya nih, nggak tahu kenapa nih. Dan kayak turun gitu kan. Kayak turun gitu. Ini dari awal pertama kali punya sampai sekarang, nggak tahu kenapa itu masih ada teman-teman. Pengen tahu kayak gimana, ini gue contohin sekarang. Jadi asumsi gue, penyakitnya ada di dalam sini teman-teman. Tuk tuk tuk. Nah, CVT nih. Emang kayaknya belum pernah bongkar sih CVT-nya, seingat gue. Udah pernah ganti, cuma belum pernah lihat jeroannya kayak gimana, ya kan. Jadi hari ini mau coba dibongkar dulu, ya kan, di MJ sini, di Ogung Jaya. Dan kita lihat kayak gimana sih isinya. Dari dulu belum pernah dibongkar CVT ya? Atau pernah? Bongkar biasa. Terakhir restorasi. Oh. Kalian gantiin ini dicat apa ya masalahnya? Lampunya apa? Ngapain kayak gini? Biru atau kuning? Jangan dong. Aduh. Udah nggak galau lagi. Masa galaunya udah lewat ya? Galaunya mah udah lama. Oh, udah lama. Sakitnya masih. Bukannya suka ini sekarang sering lari sore? Iya, ngasih makan Strava. Ngasih makan Strava. Betul. Emang kalau di Strava tuh bisa sharing achievement gitu-gitu ya? Bahkan ada, gue baca-baca ya, ada beberapa orang yang ketemuan dari Strava. Oh. Sekarang sejahat itu. Oh, jadi sekarang emang Strava tuh mau nyari? Enggak juga, enggak. Emang kalau lari di sini di mana bisa? Di ini kayak jogging track gitu. Di Jagakarsa banyak. Demong nggak diajak? Demong udah capek duluan dia. Demong tuh mau nikah bang? Iya, Demong tuh mau nikah. Sama siapa? Ada. Dia udah punya berapa tahun lu pacaran lo? 5 tahun ya? Iya. Iya, 5 tahun. Sam. Gue sih saran gue mau lu buruan nikah sebelum pacar lu sadar. Jahat loh. Normal aja. Gue sotoy sih. Kan gue nggak ngerti. Normal. Sebenarnya kalau ngecek belt ini Mas Di. Nih, lo harus bisa. Kalau anak motor ya, lo harus bisa balik dengan cepat. Coba. Ya oke. Kayak semua orang juga emang nggak bisa. Belum tentu loh. Entar tangannya kelibet gini. Nah, biasa kan keretakannya terjadi di sini Mas Dim. Nih, tuh. Mana retaknya? Kalau Mas Sam di mana retaknya? Di sini. Oh. Beda. Dan biasanya kan kalau belt itu kenapa Orion dan kenapa kok CVT nggak langsung enak sih Mas Dim? Biasanya bentukan sudut ini belum berubah. Oh. Aduh yuk, kotor. Dan kalau di kita nih atau di beberapa tuner CVT Mas, biasanya belt ini ngikutin puli depan. Misalkan puli depannya kita pakai KZR, biasa beltnya KZR. Puli depan ini pakai K59, beltnya K59. Nah, jadi saya sudah request sama DRB untuk dikirimkan part CVT yang baru. Puli set ya? Puli. Tapi nggak tahu, kita bongkar aja mendingan. Oh iya benar. Jadi ini paket dari DRB dapat 3. Tuh, 2, 3. Jadi kalau kalian mau pasang sendiri boleh, mau kesana juga boleh. Ini yang pertama. Nah, ini pasti kapas ganda ya? kapas ganda. Emang banyak yang pengen ya banyak yang suka ya kapas ganda Yamaha tuh ya? Karakternya ini Mas Dim, empuk, Halus, empuk, soft spoken, perhatian. Masih baru loh. Iya, jadi karakter emang 2DP ini, kita menyebutnya 2DP, itu tuh
Makasih loh, Wah. makasih banget. 2 DP ini Mas cenderung tuh nggak ngerusak mangkok. Memang dia selalu dibolong-bolongin gini ya Gini, gitu. sebenarnya versi Masrang ya, ketika dibolongin gini, satu bagian sini nih bikin dingin nih Mas Din. Nih, Bikin bagian adem. slabnya gini nih bikin adem. Sekalian buat nandain biar presisi. Oh, ini tuh digarisin lagi ya? Kalau botnya lebih dalam tuh bisa memperdingin. Kayak ini kan kaliper. cakram. Iya, cakram. Terus di sini buat ngebuang debu. Biasanya kan debu nempelnya di sini. Iya. Terus kalau ini buat nambahin torsi. Jadi Karena? gini ya, kalau semakin berat torsinya semakin enak di atas. Oke. Tapi kalau diginiin, ini biasanya balance Mas. Atasnya biasanya diakalin dari puli, tapi bawahnya gara-gara ininya enteng. Oh. Jadi semakin bolongnya banyak tuh bawahnya semakin enteng. Sepengalaman Benar. Mas Ram. Sepengalaman Mas Ram. Nih, nih. Berhubungan Banyak nih. Jadi di konten terakhir waktu di tempatnya Mas Dadang, bukan Mas Dadang, Mas Mas David. David. Itu banyak yang kaget Mas Rang. Oke. Karena kayak, hah itu roller dari berapa? 19? Oh iya, kok turunnya jauh banget. Benar. Gitu. Harusnya Oke. 3 gram aja. Itu nggak salah. Tapi Yang salah siapa? Kita cowok. Iya kita iya. Salah ya. Apa? Jadi nggak coba tolong jelasin. Kalau gue yang jelasin kan tidak kredibel. Betul. Iya kan? Kalau menyudutkan gua namanya. Kita Coba, podcast coba. aja lah. Iya bener dah. Coba lo yang jelasin nih. Ini kan gue dikirimin 11 sama 10 nih. Ini 10 kan? 10 sama 1? Ini 10 10 gram. gram, Tapi 11. biar valid kita timbang. Boleh. Ini 11 gram. Banyak yang nanya, kok bisa seenteng ini sih? Sebenarnya gini, tergantung settingan, bubutan, atau kerokan puli kalian. Oke, kita coba ya. Ini timbangan coffee shop gitu ya? Betul. Harusnya ini 30 nih. Harusnya 30. Tuh. Ini Normal lah, ini selisih harusnya sedikit. 33. Harusnya 33. Nah, Berapa? 33,8. Iya. Nah tapi kan ya pertanyaannya kan kayak, hah gila, diturun ini banyak banget gitu. Berarti kan kalau in total, biasanya 19 kali 6 berapa? Kalau roller vario berapa? 15 ya? 19 kali 6 berapa Mas Dim? 19 dikali 6, 116. 116-an ya? Ya kan? Bener nggak? Ntar dulu. Bener. Nah, ntar kalau di total nih, ini cuma 64,7. Kan jauh banget Mas Dim. Tapi itu nggak apa-apa. Sebetulnya nggak apa-apa, karena tergantung, ini nih yang belum dibuka nih, satu lagi. Ini apa? Ini Oh, persentrik. persentrik. Oh ini nih, ternyata udah di sini. Nah, Set. kalau di dadang dia pakai namanya interlock ini. Jadi lebih dalam. Ya kan sebenarnya gini Mas Dim. Masuk. Pluk. Tuh. Oh. Jadi belt benar-benar bisa sampai bawah. Pluk gitu. Pembelaan apa Mas kalau kayak gitu? Beda-beda ya. Kalau ini bawahnya lebih galak aja. Jadi kadang-kadang gini, perumusan ini di beberapa mekanik belum tentu benar, belum tentu salah. Jadi nggak bisa saling membenarkan sih Mas Dim. Oke. Mereka punya racikannya karena gini. Biasanya aku mau pulinya pakai bikinan Bang Semi, terus mangkoknya pakai bikinan Bang Dim. Itu belum tentu enak karena biasanya si mekanik bikin bolongan seperti ini karena ada performa di sini yang terlalu berlebih. Jadi kayak balance gitu loh. Itu. Jadi tergantung selera ya. Ya, dan kuncinya DRB itu setahu Mas Rang yang nggak bisa diikutin tuh bagian sini Mas Dim. Oh, ini berapa beda? Jadi bagian ini tuh beda tingginya. Ini tuh ditapah. Tuh, dibubut. Tuh. Berapanya berapa kita nggak tahu Iya, ya. kita nggak tahu, Itu karena- hanya Mas Dadang, Mas David. Mas David. Yang tahu. Dan ininya juga, tuh ini kan dibubut ringnya. Iya benar. Ringnya beda. Nah, ini yang bikin beda. Dan ini urutannya nggak boleh salah. Oh, bel. Bener dapet. Dapat belt kan? Iya, berarti di sininya KZR tuh. Emang tuh KZR? KZR. Oh, berarti ini juga KZR? Harusnya ya. Ini juga KZR berarti? Iya, ini kan kalau KZR tuh 125, Mas, ininya nggak gerut-gerut, nggak garis-garis. Beda seperti yang K59, beda. Oh. Lebarnya? Lebarnya kurang lebih selisih sedikit, tapi kan nanti bakal ada distorsi, Mas, ketika sudah pemakaian. Oke. Bagus. Jadi ini belinya di Mas DRB. Belinya di DRB, pasangnya di MJ bisa ya? Bisa, masang gini. Sebenarnya masang nyaranin ketika kalian pengen beli pulinya DRB, kadang-kadang kan
Dia bisa online tuh Mas Dim. Kok rasanya nggak begitu enak karena bener-bener emang kalau di DRB bisa disetting langsung kan. Benar. Jadi ini kayak ini gue kemarin bilang sama Mas Davidnya nanya pengen torsi, pengen atas, pengen mana gitu. Iya. Dan ini juga bikinannya Dadang Mas Dim khusus. Masa? Iya, car sentry ini. Nih teman-teman. Passenger tuh buat di mana sih? Buat di bagian kapas ini nih Mas Dim. Oh. Dan ini nih sebenarnya yang bikin gerung-gerung tuh ini. Kayak gitu. Jadi inilah kunci-kuncinya. Emang DRB kuncinya di sini nih. Masang juga pakai DRB? Pakai DRB. Yang mana? PCX. Oh. Tapi kok yang motor baru Mas nggak disupport sama DRB kenapa ya? Halo Mas David. Canda. Pakai video saya lagi mintanya Iya ya kan? bener. Iya kan? Jadi emang Mas Ram puas banget pakai DRB. Ya, emang besok kita harus tunjukin puli ini ke tanjakan-tanjakan Mas Dim. Maksudnya Anda mau ngajak apa? Touring lagi seperti biasa. Pakai Vario. Tapi kayaknya kalau gua pakai Vario tadi nggak lewat jalur Bromo kemarin sih. Enggak, sayang. Kayak terlalu sayang kalau itu. Mas Ram bisa pakai Santoso. Jadi jalurnya yang on-road aja kan? Bandung Boleh. boleh. Tapi Santosanya mau dipasangin Sugoi dulu nggak? Boleh. Boleh banget dong. Dia jawabnya kayak, aduh nggak pengen lagi gua sebenarnya. Pengen. Ih. Yuk, kita pasang. Emang Mas Rang yang pasang? Enggak lah, aku nggak mau kotor. Ah. Mau nih 10-11 mana? Harus selang-seling? Iya. Kalau nggak selang-seling gimana? Kalau nggak selang-seling ntar akibatnya gimana? Lo ngomong juga nggak apa, lo kenapa udah kayak ngomong-ngomong? Berat. Lagi gak ada tenaga kayak dia, kayak lagi my body is not delicious today kata dia. Tapi ini emang nggak, kenapa nggak semuanya sama? Biasanya biar ada semuanya dapat. Oh, tapi kalau standar pabrik semuanya sama kan? Iya. Oke. Kasian Demong lagi susah diajak ngomong guys. Lagi sakit katanya. Sedikit update Scoopy-nya coba lihat. Lah, udah bulat mesinnya? Udah dong. Udah nyala emang? Belum kan? Cuma kan mau dicat dulu Mas Dima. Hah? Mau dicat dulu? Oh, keroposannya. Propos. Oh, cerai. Ngecat di sini. aja. Ya, jadi sudah banyak. Oh, linsnya nggak apa kan? Enggak apa-apa. Ya. Ini sen jadi beli emang kemarin? Enggak. Mahal. Gimana? Mahal banget ya? Iya. Berapa kemarin? 500. Sen doang? Iya, depan. Ah, sepasang. Pasang. Jis. Bencis. Mahal banget Scoopy, lebih mahal daripada Vario sennya. Wah, mahal juga ya. Gox. Wah, berat ya kalau pakai tangan. Iya, terus. Gak kuat. Mau gue bantuin gak buka, Mong? Jadi ntar rencananya nikah di mana, Mong? Enggak. Sini ya. Jadi nikah kan? Kita diundang nggak, Bong? Kita diundang nggak, Mong? Kita diundang nggak, Bong? Lo mau gue datang apa nggak, Mong? Lu butuh saksi nggak, Bong? Lo butuh saksi nggak, Mong? Lo bisa lah jadi saksi. Saya terima nikahnya. Lo butuh ini ya? Makasih ya. Sah, kayaknya enggak. Kayaknya enggak ada. Tab belakang nggak pakai apa-apa? Belum. Oh, belum. Pasangnya depan dulu. Banyak nanya ya gue. Lumayan kata Demong. Laki hanya ingin tahu cara dia bekerja. Makanya diliatin mulu. Varionya sudah selesai. Sebelum kita bawa jalan, kita tes gimana sih perbedaan setelah pakai DRB Demong Racing Blur. Nah, Dadang, gue mau pamer dulu. Ya, ini konten jujur ini pamer doang yang ini. Karena gue mau pamer kalau ini sudah pakai UMA Racing M9 teman-teman. Jadi kalau ini gue nyalain, karena gue bisa ganti suara knalpotnya dari HP. Kita ganti dulu, sabar. Tidak kan? Jadi kan ini nyambung ke HP nih. Sabar. Di sini gue bisa setting teman-teman. Nah, ini standar Vario nih. Standar. Vario kebanyakan kayak gini suaranya. Ini sekarang gue ganti mode A.
Sekarang gue ganti mode C. Beda-beda kan? Ada 3 mode di UMA, bisa A, B, C. Ini B. Kalian suka yang mana? Kalau gue tadi pakai yang A. Ini kalau nggak pakai sama sekali. Hah? Standar kalau ini. Bahkan gue bisa ngeset throttle backfire-nya. Tapi ini kalau pas lagi jalan sih bisanya. Tuh, makanya pakai UMA guys. Biar bisa jumawa kayak begini. Jadi jumawa itu bukan cuma visual, tapi pendengaran juga, anjay. Itu loh. Ini bukan ide gue pasang di sini, ini bukan ide gue, ini idenya Mas Rang pasang di situ. Dia lebih jumawa daripada gue. Nah, yang bilang karena ganti rumah, bodinya ngikutin. Enggak. Tapi kebetulan mirip. Cakep kan? Jadi ini sekarang kita cobain. Varionya sudah pakai kirian dari DRB. Set deh. Kenceng juga motor gue. Bingung sendiri. Jumawa nih motor. Jumawanya sih real banget motor ini. Nah kemarin dari segini ngeden nih. Tiba-tiba ngelos. Nah sekarang udah hilang. Udah bener nih. CVT-nya udah bener. Ada backfire. Coba ya kita tarik lagi. Oh, ini backfire-nya adem nih. Ini backfire-nya adem nih. Bentar. Enak sekarang tarikannya. Beda banget loh tarikannya. Baru main kirian doang. Backfire-nya. Backfire-nya candu. Matic bisa backfire loh gara-gara ECU UMA ini. Duk. Tak. Jujur, backfire-nya candu banget guys. Suaranya tuh udah gitu. Pak bro. Wah, keren. Jadi so far motornya udah sehat ya kan, kiriannya udah enak ya kan. Pakai UMA makin jumawa lagi secara pendengaran, secara suara. Nextnya kita apain lagi? Sebenarnya belum tuh, gue pengen nyobain porno sih. Kirian udah, tinggal pornonya doang yang belum deh. Apa kita cobain porno di Varionya? Ada saran nggak porno yang gimana? Ya kan? Wah, pak. Suaranya sungguh menyenangkan. Semakin kencang larinya, pas gas habis itu semakin kencang loh bunyi backfire-nya. Saran guys, porno di mana Varionya? Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. CCV Jalan. See you next video guys. Bye bye.